Smart FM. Smart Career. Hai Smart Listeners, siapa yang pengen CV-nya nggak akan ditolak begitu ya, langsung keterima cepat begitu. Ini kan tentu butuh skill tersendiri, butuh bagaimana menyusun portofolio Anda dengan sistematis, dengan baik, hingga akhirnya para recruiter tuh melihat gitu, melirik. Nah, sekarang kita akan ngomongin how to creating an unforgettable portfolio bersama dengan Mas Lukas Nawawi, CEO Arte Group. Hai, Mas Lukas. Halo. Dari pandangan seorang CEO nih, Oke. ngelihat CV ataupun portofolio Ya. orang begitu kan ya. Apa sih elemen pertama yang dilihat? Oke. Kalau pertama yang aku lihat tuh first impression itu really matters ya. Jadi first impression itu dia menjelaskan diri dia dengan pas di body emailnya atau enggak gitu. Saya tuh paling sebel, bukan saya doang sih kayaknya, tapi semua, apalagi anak-anak HR gitu, pasti sebel banget deh kalau lihat CV itu masuk itu cuma judul email, terus udah gitu PDF, Oh, nggak ada CV-nya penjelasan nggak. apapunnya gitu. Oke. Itu kesel banget tuh Oke. pasti. Ya sama, itu kayak berasanya tuh kayak dilemparin file, brak, nih baca. Yo, kan ya, biar misterius. Nggak gitu sih. Berarti header email tuh perlu ya, penting ya? Banget header emailnya sama isinya, body copywritingnya gimana, ngejelasin siapa kitanya lewat situ, itu tuh first impression. Oke. Gitu. Ketika penjelasannya menarik gitu ya, bisa mencuri perhatian kita lewat copywriting judulnya aja gitu ya, itu tuh kita akan lebih tertarik untuk ngeklik CV-nya gitu. Oke, berarti important. Sangat. Gak cuma CV-nya aja, gak cuma portofolionya aja yang berderet, tapi juga headernya, Iya, betul. body emailnya. Ya, itu Kadang first ini miss impression. ya, tapi karena ini miss kan dari banyak kandidat atau pelamar. Banyak banget yang miss, dan banyak banget yang akhirnya bukannya ditulis dengan menarik ya, tapi ditulis dengan benar aja. Menurutku itu jadi nggak cukup sekarang, karena semakin banyak perusahaan yang terima CV semakin banyak kan setiap hari. Iya, gitu. benar. Jadi misalnya sehari umpama ya ada satu perusahaan yang kamu lamar gitu ya, dia terima 10 email setiap hari gitu ya, dan HR-nya baru nge-review di hari kelima. Berarti kan pas lagi kamu di review itu ada 50 CV lainnya kan. Iya. Gimana caranya si HR ini nge-review? Ya pasti dia akan bukain formally, dia akan buka email satu persatu, betul gak? Bener. Tapi gimana caranya dia milih, itu pasti ada subjektivitasnya dia. Gitu loh, ada pasti subjektivitasnya. Ya caranya gimana? Ya pasti kita harus mencuri perhatian dia dari first impression-nya, which is dari judul dan body copy emailnya. Biar kelihatan begitu ya di Iya, emailnya ya. iya. Dari sekian banyak CV, Iya. tentu saja biar stand out ya, bisa dilihat. Betul. Pakai bold, tulisan bold atau besar Ya semua. apapun, belajar kan banyak ya sekarang kelas-kelasnya ya, email marketing dan sebagainya. Pasti ada satu atau dua value yang bisa kita terapin sebenarnya. Gitu sih. Kalau lewat platform lain, Mas Lukas, seperti Ya. apa? Seperti LinkedIn Ya. atau apa ya, Jobstreet Ya. dan lain-lain. Jobstreet, LinkedIn, aku jujur lebih banyak makainya di LinkedIn ya. Cuma kalau LinkedIn itu aku lebih suka mereka yang bisa merepresent dirinya mereka, bukan cuma dari profil LinkedIn yang bagus, tapi thoughts-nya dia juga kita bisa lihat gitu. Misalnya dia aktif bikin newsletter atau blog gitu ya, kita bisa lihat tuh di situ dia punya thoughts yang menarik atau enggak gitu. Oke. Jadi kita bisa buka sampai situ sih. Gitu. Pernah nggak dalam perjalanan ini nge-recruit dari LinkedIn? Pernah, banyak. Banyak. Hasilnya? Ya ada yang oke, ada yang biasa aja, ada yang oke banget, ada yang kurang banget. Oke. Ya sebenarnya dari channel manapun pasti akan ketemu apa aja gitu. Dari Instagram pun aku pernah rekrutmen pas awal-awal, apalagi ya. Aku pas awal-awal nggak punya HR, aku yang rekrut sendiri. Gitu. Jadi ya Instagram pun sebenarnya jadi salah satu point of view yang aku perhatiin. Jadi misalnya dia pinter representing himself atau herself gitu ya, pas lagi present lagi interview session segala macam bagus gitu ya. Tapi begitu lihat feeds Instagramnya dia, ya ampun ini orang ngomongnya sembarangan. Itu juga jadi faktor yang sangat dilihat, apalagi sekarang.
Oke, berarti kan sempat tuh Mas Lukas beberapa waktu lalu ada yang bilang, ya namanya pekerjaan profesional ya dipisahkan loh Ya, dengan kehidupan pribadi. betul. Nggak boleh nih dilihat X-nya, nggak boleh nih dilihat Instagramnya. Jadi udah mulai blacklist tuh perusahaan-perusahaan yang mungkin minta akun Instagram sama X. Ya. Nah, Gak berarti ini diminta pun bisa lihat kok. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu. Tapi ya itu kan kita nyari apa ya? Nyari tim, ya balik lagi ya. Tim yang kita cari itu bukannya kita nyari untuk jadi stalker ya, tapi kita sebagai perusahaan, dan ini wajar pasti diterapin di semua perusahaan. Kita cari orang-orang tim yang sevisi ya. dan punya culture, minimal banget punya culture yang bisa disamain gitu. Kalau cara berpikir atau visinya udah nggak sama, dan cara mereka mengerjakan pekerjaan tersebut kita lihat bisa jadi potensi untuk jadi drama nantinya, itu akan dihindari gitu. Oke. It's a common practice lah, pastilah. Jadi bukannya kita breach personal areanya kalian gitu, nggak bermaksud sama sekali, tapi kalian juga yang nanti akan gak nyaman kalau ternyata banyak value-value-nya yang jadinya nggak sama, Nggak sama. gitu. Banyak juga kan yang akhirnya viral di sosial media, kemudian akhirnya dipecat karena viralnya nggak bagus nih Iya itu kan benar, di sosial benar. media. Itu kan biasa yang kayak gitu ya, karena value-nya Value-nya beda dari tidak awal beda. gitu. Jadi ya kalau saya misalnya ada kejadian yang kurang mengenakan sama karyawan atau sama tim gitu ya, pada saat proses hiring dan ternyata udah diterima tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi dan sebagainya, saya bukan nyalahin orangnya, tapi saya juga saya nge-review internal kita sendiri juga. Oh, ini berarti ada yang salah dari proses hiring kita kemarin, kita kelolosan hal apa, itu harus kita review gitu. Apa sih poin-poin begitu ya yang akhirnya bisa membuat kandidat ini lolos ke tahap selanjutnya? Ya, aku selalu mengedepankan relevansi juga. Yang pertama, relevan nggak penjelasan lo tentang diri lo sendiri terhadap posisi yang lagi di Lamar. dilamar gitu ya. Misalnya dia melamar posisi sebagai graphic designer gitu ya. Tapi tenang aja, saya juga bisa jadi videographer, saya bisa jadi ini, saya bisa jadi, ya jadi sebenarnya lu mau ngelamar jadi apa gitu. Mungkin niatnya gue dapat kerjaan apa aja, yang penting gue dapat kerjaan Iya, deh bener, gitu. bener. Tapi itu jadi terkadang itu jadi minus point, bukan minus sih sebenarnya. Ketika jadi eksekutor gitu ya, itu jadi sesuatu yang kita tunggu, ini lu bener-bener jago atau enggak gitu. Itu jadi pertanyaan jadinya gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi memang dibutuhkannya yang memang bisa palu gada gitu ya mungkin cocok posisi tersebut gitu. Tapi ya gak semua, biasanya ada beberapa recruiter yang nyarinya justru yang spesifik gitu. Oh, oke. Ini jadi kita terbuka lagi. Oh, jadi spesialisasi itu penting ya. Penting, tapi kalau memang belum punya spesialisasi, tunjukin aja credentialnya, portfolio kamu itu align sama CV kamu, dan itu align sama job position yang lagi dicari gitu. Nah, kalau baru lulus SMA kah? Ya. Atau kuliah kah? Ya. Belum harus punya pengalaman 4 tahun bekerja misalkan. Ini kayak nggak relevan tuh dengan keadaannya. Ya, ya balik lagi yang tadi, first impression. How bad you want this job and how bad you want to learn about this job gitu loh. I see. Itu juga pasti akan jadi value yang kita lihat juga gitu. Saya selalu ngelihatnya tuh bisa salah ya, tapi maksudnya makin kesini saya punya instingnya gitu buat ngebaca gitu. Kayaknya emang orang ini pengen bener-bener belajar deh. Atau sebaliknya, kayaknya orang ini cuma ngomong doang gitu. Jadi rekrutermu tuh bisa lihat itu gitu. Jadi please be aware buat yang bahkan baru mau masuk ke dunianya, ke industri kreatifnya, lebih ngotot mau belajar. Itu tuh jadi itu jadi value yang cukup penting sekarang. Karena sekarang basically masuk ke industri kreatif emang harus belajar. Emang industrinya berkembang terus, jadi harus belajar terus gitu. Seenggaknya kamu udah punya dasarnya, which is apa? Saya punya skill dasar yang bisa saya implementasikan, dan saya mau benar-benar kembangin dan belajar bareng-bareng sama perusahaan ini berkembang. I see. Dunia digital marketing ini kan benar-benar dunia yang sempat juga kita bahas di episode-episode sebelumnya, ngikutin tren kan. Apa yang lagi hype sekarang. Kalau orang semua lagi ke thread, semua ke thread gitu kan. Lagi ke TikTok semua. Hingga akhirnya
kehilangan nih jati diri. Gimana akhirnya kita bisa menunjukkan bahwa this is who am I, who I am, Ya. dan nggak kehilangan itu tapi juga nggak ketinggalan kepada tren yang mungkin sekarang lagi digandrungi. Yang pertama, skill itu nggak berhubungan sama sekali sama platformnya. I see. Skill membuat konten, skill bikin desain yang relevan dan disukain sama orang. Itu kan mau di konten tersebut mau ditaruh di platform manapun, harusnya kita punya mindset ketika karya saya ditaruh di platform manapun itu akan relevan sama audiensnya, bukan sama platformnya gitu loh. Karena kalau kita selalu berpegangannya itu bergantungnya sama platformnya, akhirnya tuh yang kita jadiin alasan itu algoritma. Algoritmanya lagi nggak berpihak pada saya. Nggak ada kayak gitu. Konten lu aja yang kurang gitu. Gitu. Saya sekarang bikin konten gitu ya buat akun saya pribadi, buat kantor gitu. Yang penting saya sekarang malah bikin account kantor saya gitu di artigroup.id di TikTok gitu ya. Semua yang bikin konten jangan cuma tanggung jawab anak konten. Ini kan account kita bareng-bareng jadi satu kantor gitu. Setiap departemen itu bertanggung jawab atau punya giliran buat bikin konten. Hari apa giliran departemen apa, hari apa giliran departemen apa. Jadi bikin konten itu nggak harus tunggu jago. Bikin konten itu ya karena memang kita mau share apa gitu loh. Jadi kita nggak ngelihat viewsnya. Ketika relevan kontennya, viewsnya akan gede gitu. Tapi kalau nggak relevan, ya viewsnya kecil. Tapi bukan berarti kontennya jelek gitu loh. Jadi ya udah bikin konten untuk self expression aja gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya tipsnya sebenarnya kita jangan bergantung sama platform. Lebih tepatnya kita asah skill kita dan kita sukain apa yang kita kerjain aja sih. I see. Oke, kita tanya nih langsung kan kepada CEO-nya dan tahu realitanya seperti apa. Kalau merekrut orang sekarang ini, Mas Lukas, apakah ada kesulitan sendiri? Banyak yang pengusaha bilang bahwa nggak ada kesinambungan nih antara lulusan skillnya dengan kebutuhan industri, benar nggak? Bener dan tidak sih. Bener terkadang iya ada, tapi tidaknya juga ya kadang mungkin requirement yang dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan kebanyakan sekarang tuh tidak didalami sama anak-anak muda yang sedang mau masuk ke dunia kerja gitu. Kalau di spesifikasinya di saya di kreatif industri, justru Gen Z itu banyak yang pengen banget menikmati atau mencicipi dunia agency ya. Tapi kitanya yang harus coba nge-relook lagi. Ini orang pengen FOMO atau ikut-ikutan tren doang jadi anak agensi gitu ya. Karena itu ujung-ujungnya cuma jadi bahan konten mereka. Iya bener lagi kerja di dunia agensi capek deh gini gitu ya. Itu karena emang dia cuma pengen berkonten ya nggak cuma pengen lah, tapi ya gitu cuma pengen merasakan gitu loh, ngerasain. Atau memang bener-bener passionnya dia di situ gitu. Itu yang harus kita yang lihat gitu, harus kita sebagai recruiter kita lihat itunya, memang punya drive dan passionnya atau keinginannya apa enggak. Karena passion itu kan sebenarnya bukannya suka loh. Saya suka sama dunia digital marketing, bukan artinya saya passion sama digital marketing loh. Passion itu kan melakukan sesuatu yang menyakitkan terus menerus dan lama-lama jadi kebiasaan. Itu passion. Kalau bahasa aslinya passion itu menyakitkan, menderita gitu. Ya makanya sebenarnya siapa yang willingly untuk menderita tapi terus mau maju di industri ini gitu. Nah itu yang harus kita pintar-pintar lihat sih. Oke. Mungkin sebelum kita tutup begitu ya Mas Lukas, portofolio segambreng lebih dipilih kah daripada mungkin secara singkat dijelaskan apa yang menjadi kontribusi dia? Buat saya contribution dan proven result matters. Jadi portfolio banyak tapi semuanya nggak ada yang punya significant result nggak penting. Gitu. Buat saya ketika mau showing portfolio make sure itu matters buat pekerjaan yang lagi kamu jalanin. I see. Nih berarti kita harus customize setiap CV yang kita berikan. Iya. Buat kasih lihat
impactmu apa di situ. Impact-nya nih Pak. Oke. Dan tadi saya baru tahu ternyata body email itu Masa baru tahu sih? menentukan. Saya cuma nulis gitu aja begitu Oke. kan secara rapi bahwa saya ini berniat ini Ya, udah rapi gitu itu kan. benar, rapi itu benar. Tapi kalau mau tadi kan pertanyaannya gimana supaya outstanding? Ya kita mesti pinter-pinter nyuri perhatian di depan sih. Tapi tujuannya adalah untuk kesopanan karena nggak sopan menurut saya menulis email Oh, bisa udah sopan kosong tapi doang menarik gitu kan. kan? Iya. Sopan tapi menarik, Menarik. supaya tujuannya adalah call to actionnya lihat CV gua, baca Yes, gitu. Oke. Thank you Mas Lukas. Ya, Dan sama-sama. terima kasih juga Smart Listeners untuk kali ini sudah bersama kami. Semangat untuk Anda mungkin yang masih mencari pekerjaan atau mau masuk di dunia digital marketing agency, tapi nggak FOMO ya, karena memang pengen masuk begitu. Semangat terus, semoga bertemu dengan jodoh di pekerjaan Anda. Amin. Dan Mas Lukas sekali lagi terima you. kasih. Dan kami harus tutup. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast lainnya. Dadah. Smart FM. Smart Career. Make your future better.